Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa nusalli wa nusallim ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mulaha, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, wabil khusus sesepuh kita, tokoh kita, Bapak Lasum dan keluarga, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau untuk selalu menjadi obor, pelita, dan semua kita bisa terterangi dan bisa selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, insyaallah sampai adzan Isya kita akan belajar bersama. Kita ada di bulan Dzulqa'dah. Sebentar lagi masuk bulan Dzulhijjah. Nanti nyambung ke bulan Muharram. Ini rangkaian daripada bulan Ashhuril Hurum, 3 bulan berturut-turut. Ya, setelah Ramadan kita masuk Syawal, agak santai barangkali. Ini kita digenjot lagi masuk pada bulan mulia Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian karena bulan Dzulqa'dah ini menjadi persiapan kita untuk melaksanakan ibadah besar, ada hari raya besar yaitu hari raya Idul Adha. Ini lebih besar sebenarnya daripada Idul Fitr ya. Tapi kalau meriahnya di Indonesia meriah Idul Fitri gitu kan. Nah, tapi secara besarnya dan meriahnya kalau aslinya di Arab ya lebih meriah di Idul Adha. Ini hari raya haji, orang dari berbagai penjuru negeri datang ke Mekah untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ada manasik, ada nusuk, ada ibadah yang sangat agung. Salah satu dari rukun Islam yaitu ibadah haji. Nah, saudara-saudara kita sudah berangkat ya, sudah ke Solong ya. Semalam ya, mulai ada yang tadi pagi, ada yang tadi malam ya berangkat ke Solo. Dari Solo terbangnya kapan? Pagi ada, yang tadi pagi ada. Oh gitu ya, Masya Allah ya. Semoga saudara-saudara kita yang tahun ini berangkat semuanya selamat, sehat, selalu mendapat kemudahan, bimbingan, dan menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Yang sudah haji semoga bisa menjaga kemabruran hajinya. Sing rumangkat muga-muga enggal mangkat. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau nunggu antrian 20 tahun maning kayaknya sing bae wis 50 tahun nggih. Maka ngenteni tua ya kurang maksimal. Ya, tapi kalau takdirnya di situ ya gimana lagi lah. Semoga bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala hadir ke tanah suci untuk ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan yang akan saya sampaikan terkait dengan ibadah bulan Dzulhijjah, yaitu ibadah kurban, tentang menyembelih hewan kurban. Bahwa kurban ini hukum dasarnya adalah sunnah muakkadah. Kalau sunnah berarti ditinggalkan gitu ya. Kadang orang kalau tahu lah sunnah iki gitu ya, malah tidak diperhatikan. Kalau sahabat-sahabat tahu sunnah, oh ini sunnah Nabi. Sunnah Nabi berarti ajaran Nabi, berarti perintah Nabi, kerjakan gitu. Kalau kita begitu itu sunnah iki gitu. Nggak boleh seperti itu. Jadi kalau tahu sunnah sebisa mungkin kita kerjakan.
Apalagi ini sunnah muakkadah. Kalau dari madhab Hanafi itu mereka menganggap atau dalam madhabnya itu menjadikan ibadah kurban itu wajib bagi orang yang mampu dan sedang ada di negerinya, tidak sedang di luar negeri atau di luar kampungnya gitu ya, tidak sedang safar, dia ada di kampungnya, di rumahnya, punya duit untuk membeli hewan kurban, maka hukumnya wajib. Man yajid sa'atan walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Ini riwayat dari, disebut ada mengatakan dari Husain, ada mengatakan dari Abu Hurairah. Maksud hadis ini, kalau ini hadis atau athar dari sahabat, siapa yang hari itu memiliki harta melebihi dari kebutuhan pokoknya. Nah, kebutuhan pokok itu makan untuk keluarganya, atau harus bayar SPP sekolah misalnya, ini sudah ada, atau pas lagi sakit harus berobat, ini juga sudah ada anggarannya pokoknya, atau mungkin pakaiannya udah rusak semua, harus beli pakaian, ini juga sudah ada. Nah, kalau yang lain-lain ini kebutuhan pokok sudah ada semua, masih ada uang di tabungan, di simpenan, ya, nangisor batal misalnya, kira-kira cukup untuk beli hewan kurban. Nah, ini kan relatif. Kalau iuran sampai sekarang rata-rata 3,5 ya. 3,5, ada yang sampai 4 juta, minimumnya 3 juta. Tapi ada yang paling murah, beli domba umur 7 bulan kan sah. Kalau domba itu kambing gembel, ya pedus gembel, ya itu umur 7 bulan sah. Itu paling-paling ya harga mungkin kurang dari 2 juta. Ya katakanlah 2 juta. Berarti kalau masih ada uang nganggur 2 juta, ini termasuk yang kena sunnah muakkadah untuk menyembelih hewan kurban pada hari itu. Tidak harus nabung, tidak. Apalagi arisan, ya tidak. Tapi kalau mau melakukan benteng korban gimana? Bagus, nggak apa-apa gitu. Ya, tapi memaksakan ya tidak diperintahkan. Yang dianjurkan pokoknya kalau hari itu ada, hari itu berarti tanggal 10, 11, 12, 13 ya, waktu sembelihan. Maka dia kena hukum sunnah muakkadah untuk berkurban. Kalau ada dari satu rumah misalnya yang mampu berkurban lebih dari satu orang, suaminya kerja, duitnya akeh, tabungannya kandel, istrinya juga kerja, tabungannya juga banyak. Kalau mau beli 1 ekor kambing misalnya atau 1/7 sapi juga bisa. Anake sing barep misalnya ya wis kerja, punya duit juga, kalaulah beli sapi atau kambing lah 1 juga bisa. Nah, tapi mereka ada dalam satu rumah. Kira-kira ketiga-tiganya disuruh berkurban atau salah satu? Jawabannya adalah kalau tiga-tiganya itu akan lebih bagus. Tapi kalau salah satu itu cukup mewakili. Karena apa? Perintah kurban ini adalah untuk keluarga. Ya untuk keluarga. Jadi kalau dalam keluarga ada yang korban, yang lain meskipun mampu tidak juga tidak mengapa. Bahkan kalau tidak semua juga wong sunah gitu ya. Tapi kalau semuanya berkorban ini akan lebih bagus. Nah, wallahu alam bissawab. Kalau ada 3 orang tadi, misalnya ayahnya yang berkorban, nanti ayah ketika menyembelih atau orang lain yang menyembelih, ini atas nama fulan, ya kalau yang menyembelih punya orang lain berarti ini atas nama fulan dan keluarganya. Atau dia nyembelih sendiri, ini atas namaku dan keluarga. Yang dapat pahala siapa? Yang dapat pahala ya yang kurban itu, yang mengeluarkan duit untuk kurban. Kalau istrinya yang kurban, berarti nanti ketika disembelih ya, ini dari Ibu Aminah binti Raharjo dan keluarganya.
Yang dapat pahala siapa? Ibu Aminah. Suaminya tidak korban. Ya anaknya tadi yang punya duit juga tidak. Atau anaknya yang korban misalnya. Ini kurban atas nama Rafiq bin siapa? Bin Sulaiman bin Sahal misalnya. Ya, dan keluarganya berarti ayah, ibu dan adik-adiknya misalkan. Nah ini juga bisa kayak gitu. Tapi kalau tiga-tiganya berkorban semua ini akan lebih bagus. Kemarin sekeluarga Irwan sapi sisan siji, nah itu akan sangat bagus sekali ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini tentang hukum daripada penyembelihan atau sembelihan hewan kurban. Jadi sangat-sangat dianjurkan. Jangan ada pikiran eman-eman, karena nanti pasti akan banyak sekali yang dia dapatkan ganti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan syiar. Syiar itu hal-hal yang diperintahkan oleh syariat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita lakukan, itu namanya syiar. Sholat jamaah, sholat 5 waktu, baca Quran, puasa, haji, ini zakat, ini semuanya syiar-syiar Islam. Nah, menyembelih hewan kurban salah satu syiar yang sangat agung. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dzalik wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka yang demikian itu merupakan tanda akan ketakwaan yang ada dalam hati seseorang. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Kautsar ayat 2, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka sholatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah. Para ulama tafsir mengatakan fasholli, sholat di sini adalah sholat Idul Adha. Wanhar, maka sembelihlah. Nyembelih di sini itu artinya adalah kurban. Ada istilah nahar, ada istilah dabah, ada istilah akar. Ya. Fadabahuha fa'aqaruha, gitu ya. Akar itu. Ini beda-beda. Kalau yang benar itu ada dua, nahar sama dabah. Nahar itu untuk onta biasanya. Nah, tempatnya di sini pas tekokan, kalau kita ini di pangkal leher. Nah, tekokan ini ditusuk, terus sobek. Nah, itu nanti kutihe langsung kayak banjir. Dalam keadaan berdiri kalau onta, tidak dirobohkan. Nah, kalau kambing, sapi, terus ayam, burung itu disembelih. Di mana? Di leher, di bawah jakun. Jangan sampai nyembelih di atas jakun. Nanti jadi polemik. Sembelihannya dianggap tidak sah. Ya, kalau madhabnya harus memotong jalur udara, jalur makan, kalau di atas jakun itu nggak ketemu jalur makan. Jalur makan itu ya adanya kan di bawah jakun. Jadi nyembelih yang pas itu di bawah jakun. Ya di sini. Nah, nanti ditambah 2 arteri di dalam sana, darahnya itu nanti mancur 2, ya. Dua-duanya mancur, terus jalur makannya sudah kepotong, jalur nafasnya sudah kepotong, sempurna sembelih. Enggak ada yang komen. Ya. Kalau ada yang satu gak kepotong misalnya, nanti urung pedot kayak ora sah kayak gitu. Giliran di sembelih maning ana sing komen maning wis nyembelih ping pindho ora muni kayak ora sah. Repot. Engko ana sing wah aku ndeleng sembelihan kayak aku ora gelem nerima korbane. Ya, ora gelem nerima bagian dagingnya. Nyembelih ya kayak ora bener kayak. Nah, ini sebenarnya pemahaman masyarakat tentang sembelihan yang belum clear. Ya. Mana yang sempurna, mana yang sah. Ya. Memang sempurna putus 4-4 itu sempurna. Tapi kalau salah satu tidak sempurna itu juga sah gitu. Nah, kalau misalnya cuman
tenggorokan sama kerongkongan, jalur makan sama jalur udara, jalur nafas yang kepotong, menurut madhab Syafi'i, menurut madhab Hambali itu sah. Tapi sebenarnya ini ya ada kritikan. Tapi intinya kalau menurut dikembalikan pada madhab itu sah. Kalau yang kepotong cuman urat 2 mancar, jalur nafas sama jalur makannya nggak kepotong, itu juga menurut pendapat Sufyan Ats-Tsauri, menurut pendapat Imam Al-Bukhari itu sah. Apa mungkin urat darahnya kepotong tapi jalur makan, jalur nafasnya belum kepotong? Mungkin. Mungkinnya gimana? Ketika nyembelih di atas jakun, ya, ini kan mari dan hulkumnya nggak kepotong, tapi dia langsung tembus ke sana, bris, ya. Jangan ke sana, kalau ke sana nggak ketemu, ke sini. Nah nanti bisa 2 urat darah wadajanya kepotong, itu ya sah juga. Jadi kadang ini yang kita edukasikan ya kepada masyarakat bagaimana sembelihan yang benar, sembelihan yang sempurna, minimal sah seperti apa gitu. Nah, ini jadi masalah mudah lah, jangan disusahkan. Siki sapi segeluntung terus icik-icik ngomong rasah dan dia haram. Rugi pirang juta gue ya, selawe juta dibuang, gimana ya. Mudah-mudahan itu semua mudah. Ini sembelihan nahar. Lah kalau akar pada bahu hafa aqruhat. Nah akar itu ini dilakukan oleh orang jahiliyah tuh. Jadi membunuh hewan biasanya sebagai pengagungan pada sosok tertentu, itu melalui apa? Memotong kaki-kakinya. Yang dipotong itu kaki-kaki. Bukan di leher apa ya. Ya bisa juga double, jadi sembelih tapi fadabahu afaqruha itu kan berarti disembelih ya dipotong kaki-kakinya langsung ya. Nah, ini bukan sembelihan dalam Islam ya. Dalam Islam ketika dalam keadaan darurat tidak bisa menyembelih di leher, maka boleh dilukai di bagian manapun, yang penting baca bismillah. Sapi nyungsep nungging di misalnya apa parit ya, atau di sumur tua kering dijunjung ora bisa ya, sing keton bokonge tok ya, leherin ngendi ora bisa. Nah itu bagaimana caranya? Dilukai saja bokonge, bismillah, lukai. Nah itu kan keluar darah, nanti lama-lama mati. Nah itu sah. Itu kalau kondisi darurat ini seperti hewan buruan ya, kita berburu kijang misalnya, entah tembak entah panah, itu kan cuman bismillah, des, mungkin kena sininya ya, langsung ke jantungnya, mungkin kena sininya, itu kan bukan disembelih. Nah karena lama ya, akhirnya dia kehabisan darah, mati, dicari-cari ketemu sudah mati. Halal padahal tidak disembelih. Tapi kalau masih sehat, masih bisa lari-lari, ketemu, kita sembelih dulu gitu. Nah, ini tentang sembelihan. Pada bahu faqruha, ada akar, ada dabah, ada an-nahr, fasholli li rabbika wanhar. Ini khusus pada onta, tapi maksudnya juga meluas pada sembelihan ya. Rasulullah SAW sendiri, beliau disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, selama di Madinah beliau selalu menyembelih hewan kurban. Selama di Madinah beliau 10 tahun. Aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinati 10 sinin yudhi. Kan 13 tahun di Mekah. Terus hijrah 10 tahun beliau ada di Madinah. Nah, selama 10 tahun itu beliau selalu menyembelih hewan kurban. Tapi pertanyaan, kapan sembelihan hewan kurban itu mulai disyariatkan? Apa sejak datang Rasulullah ke Madinah? Sejak tahun 1 Hijriah sudah ada kewajiban? Jawabannya belum. Jadi kewajiban atau syariat udhiyah, syariat menyembelih hewan kurban itu nanti di tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah ini banyak syariat-syariat baru. Puasa, ya, puasa Ramadan 1 bulan lamanya itu juga disyariatkan tahun kedua. Pemindahan arah kiblat
yang tadinya sholat menghadap ke Baitul Aqsa, Baitul Maqdis ya, seperti yang orang-orang sedang perhatian sekarang ini ya, kita teman-teman kita, saudara-saudara kita ya, mereka luar biasa mempertaruhkan nyawa ya untuk menjaga Al-Aqsa, tidak mau pergi dari Al-Aqsa. Kita harus peduli dengan doa-doa, dengan bantuan-bantuan. Ini terus pindah ke Ka'bah. Sholatnya menghadap ke Ka'bah, itu juga di tahun kedua Hijriah. Syariat zakat itu juga di tahun kedua Hijriah. Syariat boleh berperang. Ya, tadinya kan diserang suruh diem, nggak boleh ngelawan. Nah, ini mulai boleh melawan. Nah, itu juga tahun kedua Hijriah, termasuk syariat Idul Adha dan sembelihan hewan kurban. Ini juga di tahun kedua Hijriah. Nah, kalau Rasulullah dikatakan 10 tahun selama di Madinah selalu menyembelih, bisa jadi di tahun 1 ya, tahun 1 itu sebelum ada syariat beliau juga nyembelih ya. Dibagi-bagi, tapi mungkin belum disebut sebagai syariat Idul Adha, belum ada sholat Idul Adha gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini sunnah Nabi SAW. Dari Jabir, beliau mengatakan syahidtu ma'a Rasulillah SAW al-adha bil musalla. Saya hadir bersama Nabi SAW merayakan Idul Adha dan sholat Idul Adha di musola. Jadi sholatnya di mana? Sholat Idul Adha itu di musola. Musola mana ini? Oh, mulai di musola nggak sholat. Kalau ini masjid apa musola nih? Masjid ya. Musola ingkang atas nopo? Sing orang Jumatan. Nah, musola di sini bukan itu maksudnya. Tempat sholat. Iya, musola di sini secara bahasa tempat sholat. Ya. Secara definisinya adalah tempat sholat di tanah lapang. Untuk sholat tertentu, sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat istisqa. Jadi Rasulullah itu kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat istisqa di lapangan, tidak di masjid. Di mana waktu itu? Di Madinah. Di Mekah belum ada. Ya, awal-awal itu di Madinah. Musolanya itu berarti ada di sebelah barat masjid. Maksudnya dari masjid ke arah barat sana mungkin ada sekitar 1 kiloan ke arah barat. Ya. Kalau ke arah timur kan pemakaman Baqi. Ya, kalau ke arah barat itu ada musola. Kalau sekarang ada Masjid Abu Bakar, Masjid Umar, Masjid Ali, nah itu musola. Maksudnya musola dulu, maksudnya kubahnya Abu Bakar waktu jadi imam di situ. Dibikinlah sekarang masjid kecil. Zamannya Umar di situ, zamannya Ali di situ. Itu satu komplek. Itu namanya musola. Rasulullah sholat Idul Adha di musola, di tanah lapang. Falamma qada khutbatahu nazala min mimbarihi wa ata bikabshin fadzabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi. Setelah beliau selesai khutbah, urutannya sholat dulu baru khutbah. Kalau Jumatan kan khutbah dulu baru sholat. Kalau Id itu sholat dulu baru khutbah. Khutbah Id dengan khutbah Jumat beda hukumnya. Kalau khutbah Jumat itu rangkaian dari sholat, makanya luruh-luruh baik oroli ya. Berisik itu aja nggak boleh, apalagi ngomong sendiri. Tapi kalau khutbah Idul Adha, Idul Fitri itu masih bisa, tapi ya aja berisik nanti. Misalnya sekedar salaman, balik kapan itu masih boleh. Itu kalau khutbah Idul Fitri, Idul Adha. Atau urung rampung khutbah Bali misalnya itu ya sah sholatnya. Mungkin ada kebelet atau ada apa itu. Nah, itu pernah terjadi di zamannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Setelah sholat banyak yang pada pulang di generasi itu ya. Karena apa? Mereka paham bahwa khutbah ini bukan rangkaian kesatuan dengan sholat.
Kalau tidak mendengarkan khutbah juga boleh. Oh, banyak yang pulang. Akhirnya sama Muawiyah dirubah. Dirubahnya bagaimana? Khutbah dulu baru sholat. Ya, biar pada dengerin khutbah semua. Khutbah dulu baru sholat. Nah, ini dikritik oleh para ulama-ulama karena menyelisih sunnah Nabi. Karena sunnahnya sholat dulu baru khutbah. Rasulullah sholat kemudian khutbah. Setelah turun dari mimbar, sembelihan Rasulullah, kurbannya Rasulullah langsung dihadirkan. Rasulullah nyembelih berarti di situ. Berarti nyembelihnya di lapangan. Berarti hewannya dibawa ke lapangan. Tapi ini Rasulullah. Kalau yang lain-lain nanti ada riwayat nyembelihnya tetap di rumah. Jadi setelah selesai sholat Id, mendengarkan khutbah, pulang baru nyembelih hewan kurbannya di rumah. Tapi kalau dari riwayat ini Rasulullah nyembelih di tempat sholat, ya, artinya di tempat Idul Adha. Nah, ini biar bisa disaksikan. Kan Rasulullah mengatakan, hadza anni wa amman lam yudhi min ummati. Ini dariku atas namaku dan atas nama umatku yang belum mampu berkurban. Belum membaca bismillahi wallahu akbar, beliau sembelih langsung sendiri, tidak wakil kepada Ali atau kepada Umar atau kepada sahabat yang lain, tapi beliau sendiri. Nah, ini sunnah kalau berkurban kambing 1 ekor, ya, 1 sohibul kurban, ini bisa sohibul kurbannya langsung motong. Orang wani belajar, orang duwe peso nyilih, ya, pesone sing landhep, ya, nyilih. Aku tak wakil bae, orang kuat. Tidak punya nyali misalnya, ya udah nggak apa-apa, boleh. Ya. Kalau sapi kan 7 orang biasanya, yang nyembelih 1 apa 7? Yang nyembelih tetap 1 orang aja icip-icipan. Atau petugas, ya, atau petugas langsung diwakilkan. Nanti yang penting petugas itu sudah tahu ini sapinya siapa. Nah, nun sewu ini kalau mau disebutkan sebaiknya dari proses sapi belum siap disembelih itu sudah disebutkan. Sapi kelima atas nama fulan bin fulan, atas nama fulana binti fulan dan keluarganya. Terus 7, begitu rampung sapi sudah siap disembelih, eksekutornya tinggal bismillahi wallahu akbar. Ini dari mereka dan keluarga mereka, bismillahirrahmanirrahim. Kadang sapi wis letak, wis siap disembelih, nembe sebut-sebut kesuwen melasi sapine gitu ya. Nah, ini sekiranya selesai sapi siap sembelih langsung sembelih itu kan lebih cepat, lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Perlu belajar nyembelih berarti ya. Kalau soal nyembelih bisa berguru ke saya. Berarti sebelum hewan itu ditelantangkan itu. Nggih, sudah disebutkan nggih nama-nama sohibul kurbannya. Harapannya begitu selesai ya sudah siap disembelih langsung eksekutor maju untuk menyembelihnya. Allah a'lam bishawab. Nah, untuk hewan kurban sendiri tidak semua hewan bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Di situ ada ketentuan an-na'am, binatang ternak, dan itu pun tidak semua ternak tertentu. Hewan berkaki 4 juga tidak semua berkaki 4. Ya. Apalagi babi. Jadi yang boleh onta dengan segala jenisnya. Onta jantan, onta betina, onta punuk 2, onta punuk 1 silahkan. Kalau onta ini umurnya harus 5 tahun, masuk tahun ke-6, itu syaratnya. Nah, yang kedua adalah sapi. Sapi ini dengan berbagai termasuk kerbau. Ya, sapi kan macam-macam banyak. Sapi ongol, sapi Brahman, sapi Bali, sapi Kupang, ya, sapi limosin, simental, ya. Pokoknya sapi semua boleh. Tetap umurnya sama. Nah, umurnya 2 tahun lebih. Simental itu kalau 2 tahun lebih harganya mungkin sudah 30-an juta. Sanggup ora iuran untuk 35 juta berarti berapaan itu?
Nah ini kayaknya 5 juta nabot temen gitu kan. Nah itu nanti bisa beli sapi-sapi. Pokoknya umur ini kan karena sudah ketentuan gitu ya, 2 tahun bisa beli sapi Bali misalnya, atau sapi Ongol ya, sapi kampung itu kan umur 2 tahun ya harganya masih bisa di bawah 30 juta. Ya, kalau alam Islam ya, masalah umur kadang tidak diperhatikan. Nah, cara melihat umur itu yang jelas nanti bisa dilihat dari giginya ya. Kalau giginya yang 2 ini udah besar itu berarti sudah ganti gigi ya. Nah, kadang anak sing nakal ditutuk disit kon ompong ya, pas ditiliki ompong gue kan wis poel itu, wis ucul kan bakule. Nah ini untuk doen, kemudian doen kambing. Kambing itu ada kambing gembel ya, gibas, biri-biri dan lain-lain. Ada kambing Jawa ya, Jawa biasa, Jawa kacang, Jawa kayak randu dan lain-lain ya. Nah ini nanti beda, kalau kambing seperti Jawa randu, Jawa kacang itu harus umur 1 tahun masuk ke 13 ya, bulan 13. Kalau domba itu boleh umur 6 bulan masuk bulan ke-7. Nah ini paling hemat ya. Kalau kita pengen korban ngepres ya 2 juta, ini bisa beli domba. Insya Allah dapat umurnya lebih dari 6 bulan. Ya wallahu alam bishawab. Hanya itu, kuda tidak boleh, kijang misalnya, ternak kijang tetap tidak boleh ya. Kelinci apalagi dan ayam. Tapi Abu Hurairah itu disebutkan beliau tidak mampu apa? Beli kambing, dia hanya mampu beli jago. Hanya beli jago. Beli jago, beliau sembelih, beliau bagikan dagingnya. Korban apa bukan? Ya bukan, tapi sedekah ya. Iya, jadi sampai orang guyoni istilahnya moyok, bukan moyok mungkin geledek gitu ya. Adiku yad bahudikon itu. Ada jago nyembelih jago. Maksudnya jago nyembelih jago siapa? Bilal itu kan kayak jago, tukang keluruk ya, adzan maksudnya, tukang adzan, muadzin. Ya, tukang muadzin ya. Jadi ini ada jago nyembelih jago. Itu ya. Kalau memang tidak ada pengen sedekah, hari itu bisa nyembelih ayam sedekahan, tapi itu namanya bukan berkurban. Jadi khusus untuk hewan-hewan tadi, dan itu pun nanti ada syarat-syaratnya. Tidak boleh buta, tidak boleh pincang, tidak boleh terlalu kurus, tidak boleh penyakitan. Nah, kayak kemarin PMK misalnya itu, kalau masih sakit nggak boleh. Terlalu kurus nggak ada dagingnya nggak sah. Pincang, dengklang nggak sah. Terus picek, ya, picek sebelah, picek dua-duanya ini nggak sah. Seperti itu. Nah, kalau aib-aib yang lain, misalnya tanduknya patah 1, kupingnya kepotong 1, terus nuwun sewu niku buah zakarnya cuman 1 ya, sanglir napa nggih, atau bahkan nggak ada masuk gitu, nggak ada, misalnya ekornya kepotong, itu masih sah buat korban. Tapi kurang sempurna, tapi sah, tetap sah. Karena Rasulullah itu benar-benar milih yang sangat bagus. Nah, pertanyaan, ketika hewan dibeli dalam keadaan sehat, kemudian dalam perjalanan dari petani atau dari peternak ke masjid ya, tempat penyembelihan, mungkin terjadi kecelakaan ya, sehingga kakinya patah, dengklang. Nah, sah nggak untuk kurban? Tetap disembelih, sah saja ya. Kenapa? Tidak sengaja milih hewan pincang ben regane murah, kan tidak. Itu karena memang terjadi kecelakaan, sah saja. Jadi kalau misalnya ada kesalahan prosedur, arep disembelih bedal terus keperosok misalnya, patah tulang ya, disembelih saja, itu sah. Sapi majir itu. Sapi majir sah, itu bukan termasuk aib yang tadi membuat tidak sah. Ya. Betina, jantan kan boleh. Ya, jantan lebih bagus, tapi betina juga boleh sah.
Nah, termasuk majir itu juga sah untuk dijadikan sembelihan kurban. Kadang malah ana sing sengaja ngoleh di majiran. Regane mandan murah, dagingnya lumayan gamol. Lumayan akeh. Nah, itu jadi aib yang lain ini hanya kesempurnaan, tapi 4 itu aib pokok yang harus dihindari. Wallahu a'lam. Kalau tadi dikatakan hukum asal daripada Idul Kurban atau memberikan sembelihan hewan kurban adalah sunnah muakkadah bagi yang mampu, maka nanti ada kondisi hukumnya menjadi wajib. Ketika bagaimana? Ketika seorang sudah menentukan, misalnya dia punya kambing 10, yang jantan ini ada 3, terus dia pegang, ini kambing ini Idul Adha besok akan saya jadikan kurban misalnya. Nah, dia sudah menentukan sendiri, mengatakan ini kambing mau dijadikan hewan kurban Idul Adha besok. Maka begitu masuk musim sembelihan itu Idul Adha, dia wajib berkurban dengan kambing tersebut. Nah, ini karena mentakyin. Yang kedua, dikarenakan dia itu nadar. Nadar itu ada 2, nadar mutlak, nadar muqayyad. Nadar mutlak itu pokoknya dia mengatakan aku bernadar akan, nah itu ya, akan sholat misalnya 11 rakaat malam Jumat besok misalnya. Nah, aku bernadar akan nyembelih hewan kurban atau kambing kurban Idul Adha besok. Nah, tidak dikaitkan dengan apapun, pokoknya dia mengucapkan aku bernadar mau menyembelih hewan kurban Idul Adha besok. Itu namanya nadar mutlak. Nah, nadar muqayyad itu mengkaitkan dengan hal tertentu. Misalnya ini lagi musim seleksi anak-anak masuk perguruan tinggi ya, UTBK. Nah, kemudian dia mengatakan kalau anak saya lulus UTBK diterima di UI jurusan kedokteran, saya akan kurban sapi. Itu misalnya ya, saya akan kurban sapi nih Idul Adha nanti. Ternyata lulus, pengumuman lulus, maka dia wajib menyembelih hewan kurban 1 ekor sapi. Kalau udah mampu nggak bisa. Nah, harus karena wajib. Salah ngomong. Karena dia sudah ngomong ya, pas dulu ya dia karena sudah menjadi wajib, dia harus nyari gitu. Salah dewek gitu ya. Nah, kalau tidak lulus tidak wajib ya, karena dia mengatakan kalau lulus. Nah, nadar yang seperti ini hukumnya makruh. Karena menandakan satu, dia itu pelit, nek ora lulus ora gelem kurban, nek ora lulus ora ibadah itu istilahnya. Ini berarti orang wong pelit gitu. Nah, makanya makruh ini tanda bahwa dia orang pelit. Yang kedua, dia menetapkan sesuatu yang Allah sendiri melonggarkan, dia mewajibkan. Ini jadi kurang ihsan juga. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini. Ya, karena waktunya. Ustaz, kalau korban atas nama orang tua yang sudah meninggal gimana? Boleh, tapi tidak dianjurkan. Artinya sengaja-sengaja gitu ya tidak. Tapi kalau mau melakukan itu pun boleh. Ini kurban atas nama orang tua saya yang telah meninggal. Boleh saja, sah, dan mudah-mudahan pahalanya sampai, insya Allah pahalanya sampai pada almarhum insya Allah. Wallahu a'lam. Mengatakan Bapak Ibu yang kau hormati, karena waktu kita terbatas ya, sampai ini dulu. Kalau ada kesempatan lagi bisa dilanjutkan atau dibahas oleh Ustaz yang lain melengkapi pembahasan yang tadi. Karena baru sedikit gitu ya kita bahas. Aku lu oleh astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.